Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya tentunya di channel Marwan Project. Nah, oke, kali ini saya akan membahas tentang salah satu pertanyaan, gimana sih caranya menambah atau membuat burung menjadi tambah suaranya kencang, membuat burung menjadi tambah suaranya lantang. Nah, menurut saya nih, pendapat saya nih, kita itu tidak akan bisa menambah atau membuat burung menjadi tambah suaranya kencang ataupun lantang. Tapi yang hanya bisa kita lakukan adalah memaksimalkan suara burung yang kita punya. Jadi menambah dengan memaksimalkan itu berbeda ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan suara burung yang kita punya. Nah, kenapa? Karena setiap burung itu mempunyai tingkat suara yang berbeda-beda, mempunyai tingkat nada yang berbeda-beda. Seperti halnya dengan manusia, guys. Manusia itu mempunyai tingkat suara yang berbeda-beda, mempunyai ring vokal yang berbeda-beda. Seperti kita ambil contoh nih, Bang Judika nih. Bang Judika itu mempunyai ring vokal yang tinggi. Dia bisa menyanyi nada yang tinggi-tinggi. Misalkan, tak pernahkah kau sadari, akulah yang kau sakiti. Nah, itu. Nah, berbeda dengan suara halus atau ring vokal yang dimiliki oleh Rizky Febian. Misalkan, berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya penyaman. Itulah pokoknya. Nah, jadi setiap orang itu mempunyai ring vokal yang berbeda-beda. Nah, sama seperti dengan burung, guys. Burung itu mempunyai tingkat suara yang berbeda-beda, mempunyai tingkat nada yang berbeda-beda. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan, bukan menambah. Nah, terus gimana cara memaksimalkannya? Nah, di sini saya ada 3 faktor yang bisa memaksimalkan tingkat suara burung. 3 ini memang penting, harus dikombinasikan. Apa itu? Yang pertama adalah pengembunan, yang kedua adalah EF, yang ketiga adalah penjemuran. Nah, tapi untuk lebih gampangnya, di sini saya membuat yang paling berpengaruh saja lah, biar simple, biar nggak ketiga-tiganya. Jadi untuk burung pemakan serangga seperti kacer dan murai, ini saya membagi cuma 2 kelompok yang paling penting. Walaupun 3 ini semua penting, tapi yang paling signifikan. Kalau untuk burung kacer dan burung murai itu yang paling penting adalah EF dan jemur. Nah, kombinasi 2 faktor ini harus bisa dikombinasikan supaya suhu tubuhnya tetap stabil, kalau bisa meningkat. Yang penting jangan di bawah. Kalau di bawah biasanya itu akan cenderung membuat burung cuma ngeriwik saja. Nah, kalau untuk burung pemakan buah seperti halnya cucak hijau dan yang lain-lain lah, itu yang satunya. Jadi ada 2 faktor yang paling mempengaruhi, yaitu EF dan pengembunan. Nah, ini untuk secara gampangnya saja. Jadi walaupun 3 hal itu penting, tapi di sini saya menjadikan 2 kelompok saja biar gampang teman-teman melakukannya. Intinya dari ketiga hal tersebut kalau bisa dikombinasikan secara langsung itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya itu tadi saya bagikan menjadi 2 kelompok. Kalau untuk burung kacer dan burung murai itu yang penting EF dan jemurnya. Kalau untuk burung cucak hijau dan pemakan buah lainnya itu adalah EF dan pengembunannya. Nah, itu dikombinasikan, dicari settingannya supaya apa? Supaya tingkat suhu tubuhnya itu tetap dalam keadaan stabil, kalau bisa meningkat sedikit lebih emosi. Nah, gimana caranya? Ya seperti kacer. Kalau kacer misalkan nih tipe dingin itu yang kita genjot itu adalah jemurnya. Dan kalau EF memakai ulat Hongkong. Nah, itu bisa meningkatkan suhu tubuhnya supaya suhu tubuhnya tetap stabil, dan kalau bisa lebih meningkat sedikit, itu membuat burung menjadi seakan-akan emosi. Jadi ketika dia bersuara pasti suaranya ngeplong dan suaranya kenceng. Sama seperti dengan cucak hijau. Kalau cucak hijau kita sering embunin, itu membuat burung segar. Dan kalau kita kasih EF, yang penting kalau untuk burung cucak hijau itu
TF-nya nggak apa-apa dikasih ulat hongkol, tapi jangan banyak-banyak, karena banyak mitos mengatakan kalau kebanyakan bisa ambrol bulunya. Nah, jadi kita harus pintar-pintar mengatur pola rawatan yang kita terapkan. Pakai insting lah, kita ngelihat sikon, ngelihat kondisi burung. Nah, jadi intinya kita tidak bisa menambah nggak bisa menambah suara burung, tapi kita bisa memaksimalkan suara burung. Nah, jadi intinya kita harus bisa mengombinasikan atau membuat settingan masing-masing, karena setiap burung mempunyai settingannya masing-masing. Saya nggak bisa memberi pakem. Misalkan kalau untuk burung juta hijau harus jangkriknya 3 dan ulat hongkongnya 5, itu nggak bisa saya pakemkan begitu. Jadi teman-teman bisa mengecek, misalkan pagi dikasih jangkrik 2 dan sore 2, dan ulat hongkongnya misalkan 3 dulu atau 5 dulu. Nah, sambil kita lihat perkembangannya, kalau kurang bagus ya tambah sedikit, kalau bagus lagi tambah sedikit. Kok masih ragu-ragu, sebenarnya udah bagus tapi masih ragu-ragu, masih bisa nggak dibagusin, ditambah lagi. Nah, kalau malah tambah jelek ya kita turunkan lagi. Jadi kita harus bermain pola rawatan lah, bermain insting. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Kita ketemu di video yang akan datang. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Subscribe itu gratis guys, jadi bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Nah, jangan lupa juga like, komen, kalau perlu di-share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga tahu dengan video ini. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa memberi doa yaitu dengan cara subscribe dan like itu. Kalau bermanfaat ya diambil manfaatnya, kalau tidak manfaat ya abaikan saja. Oke, gampang kan? Oke, kita ketemu di video yang akan datang. Saya Marwan.